Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, manusia dikenal sebagai ciptaan yang berpikir. Oleh karena itu saudara, manusia itu terus menggali pengetahuan demi pengetahuan untuk mengisi akal budinya. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa, manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan hewan. Karena kita diciptakan sebagai makhluk rohani. Saudara, ketika bicara rohani, itu dalam kaitan punya relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, tanpa Tuhan, engkau dan saya akan mengalami kehampaan yang sangat dalam. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, banyak orang di dunia ini mengalami apa yang disebut dengan kekosongan dalam kehidupan mereka. Atau lebih tepat di dalam jiwa mereka. Karena hal itu terkait dengan sesuatu yang tidak terlihat. Maka orang hanya dapat melihat apa yang mereka lihat dengan mata jasmani. Maka ketika mereka merasakan kekosongan, mereka mulai menaruh hidup mereka kepada hal-hal yang di luar diri mereka. Antara lain adalah kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan kepada mereka. Dan saudara, kesenangan duniawi ini saudara-saudara dialami sebagai sebuah kegembiraan bagi orang yang mengalami kekosongan hidup. Saudara, pada awalnya dia kelihatan memuaskan, tetapi memuaskan daging manusia. Saudara, apakah hal ini menyelesaikan kehampaan seseorang? Saudara, tidak sama sekali. Melainkan orang itu semakin dalam kehampaannya. Semakin bergembira di dalam dunia dengan cara dunia, semakin dalam kehampaannya. Saudara, orang percaya harus waspada. Ketika seorang percaya tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, orang percaya mulai berdiri di jalan dunia ini. Mulai menuruti nasihat dunia ini. Dan duduk bersama-sama dengan dunia ini. Dengan satu tujuan, untuk memuaskan diri. Karena dia mengalami kekosongan. Namun saudara, semakin dia terjerembab di dalamnya, semakin dia merasa kosong. Kenapa? Karena pemuasan diri seperti ini berlawanan dengan hakikat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara, mari kita membaca Hosea pasal yang ke-9. Janganlah bersukacita, hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, semua orang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apa yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya, dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari permusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi. Jerat menangkap burung ada di sepanjang jalannya. Pemusnahan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung, sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh.
Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah terpukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak. Aku akan mematikan buah kandungan yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab banyak mencantumkan peringatan-peringatan Tuhan. Dan saudara, kita patut memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan kepada kita, agar kita tidak terjerat ke dalam penipuan dunia ini. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa memang kita ini sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Namun kita ini masih hidup di dalam tubuh, yaitu di dalam daging kita ini. Itulah kita orang percaya yang masih bergumul terus selama masih hidup di dunia ini, selama kita memakai tubuh ini. Saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, disebut sebagai umat Tuhan. Namun bangsa Israel sebagai umat Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, justru itulah pergumulan bangsa Israel. Tetapi saudara, mereka menjadi orang-orang yang lengah, sehingga mereka terjerembab ke dalam kehidupan bangsa-bangsa lain. Termasuk mereka menyembah ilah-ilah yang disembah bangsa lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, sebagai orang-orang percaya, Alkitab menasihatkan kita supaya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, janganlah bersuka cita, hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke rumah Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada bangsa Israel. Peringatannya apa, saudara? Jangan bersukacita, hai Israel. Jangan bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa lain. Atau dapat kita terjemahkan, janganlah kamu bergembira, hai Israel, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Yaitu kegembiraan yang sifatnya kedagingan. Alkitab mengatakan, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan gandum tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Saudara-saudara, inilah gambaran dari orang-orang Israel yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain. Tetapi, apa yang mereka gembirakan, itu menjadi kesia-siaan, akan mengecewakan. Saudara, bahkan mereka tidak bisa lagi ke rumah Tuhan. Saudara, kita harus waspada, kita harus membedakan antara bersukacita di dalam Tuhan dengan bergembira bersama dengan dunia ini. Saudara, memang kelihatannya hampir sama. Orang yang bergembira di dalam dunia ini, mereka tertawa. Orang yang bersukacita dalam Tuhan juga bisa tertawa, meskipun tidak selalu. Tetapi ada hal yang esensi yang berbeda. Saudara, engkau dan saya pasti tahu apa yang membedakan. Saudara, Alkitab memberitahukan, jangan bersukacita bersama-sama dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain. Yaitu hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita dan terus-menerus dikatakan, bersukacitalah
bersukacitalah di dalam Tuhan. Apa artinya? Artinya kita bersukacita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita bersukacita di dalam apa yang kita bisa kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersukacita dalam Tuhan artinya kita bersukacita ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita bersukacita ketika kita melayani Dia. Kita bersukacita waktu kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, bersukacita di dalam Tuhan adalah bersukacita karena Tuhan suka dengan apa yang kita lakukan. Saudara, kita tidak boleh bersukacita dengan apa yang Tuhan tidak suka kita lakukan. Jikalau Tuhan berduka cita, kita pun harus berduka cita. Tetapi ketika Tuhan suka sesuatu untuk kita lakukan, mari kita lakukan. Disitulah saudara-saudara kita mengerti, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, bersukacita dalam Tuhan berarti saudara berharap hanya kepada Tuhan. Kalau engkau bergembira bersama dunia, engkau berharap kepada dunia. Tetapi ketika engkau bersukacita dalam Tuhan, engkau sedang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Saudara, jangan menaruh harapan kepada yang lain. Firman Tuhan berkata, berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai hidup kita. Dia adalah Bapa kita di surga. Dia tidak pernah tidak memberikan apa yang kau perlu dan yang saya perlu. Saudara, yang kedua, saudara beribadah kepada Tuhan, membawa kurban syukur, melayani Tuhan, itu merupakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri di permusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dengan kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Saudara, apa yang Tuhan firman Tuhan katakan kepada kita? Tuhan katakan, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Saudara, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Saudara, mereka menghindar pemusnahan. Tetapi mereka pergi ke Mesir. Sehingga saudara-saudara, seluruh hal-hal yang mulia di rumah Tuhan, mereka tidak bisa mengalaminya. Mereka tidak bisa mengalami beribadah di dalam pertemuan raya, di waktu hari raya Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan dilakukan oleh orang Israel dengan cara-cara yang tidak menyenangkan Tuhan. Bangsa Israel telah meremehkan beribadah kepada Tuhan dengan menduakan Tuhan, dengan mengabaikan apa yang Tuhan inginkan. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara-saudara, ketika mereka ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, mereka tidak sanggup melakukannya. Ketika mereka mendengar nabi yang menyampaikan firman Allah yang sesungguhnya, mereka tidak sanggup peka akan firman Allah. Mereka menuduh nabi itu orang yang tolol atau pandir. Ketika ada orang-orang yang dipenuhi oleh roh berbicara kepada mereka, mereka tidak terima sebagai firman Allah. Tapi mereka berkata, orang-orang itu seperti orang gila. Saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang hidup berdosa ini? Saudara, mereka menjadi buta. Mereka menjadi tuli. Mereka mati rohani mereka. Saudara, oleh karena itu saudara, jikalau engkau dan saya masih mempunyai hati mau beribadah kepada Tuhan. Jikalau engkau dan saya masih punya hati membawa korban syukur kepada Tuhan. Jikalau engkau dan saya punya hati melayani Tuhan. Saudara, jangan lupa. Karena engkau dan saya sudah dicelikan mata rohaninya. Engkau tahu apa yang berharga. Engkau rindu melakukannya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita bisa mengasihi Dia. Oleh karena itu saudara, ketika kita bisa melakukan itu, saudara, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara, tidak semua orang bisa melihat apa yang engkau dan saya lihat di dalam Tuhan. Sudah berapa banyak orang dunia ini melihat melayani Tuhan kesia-siaan. Beribadah kepada Tuhan tidak ada gunanya.
Memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan adalah omong kosong. Saudara, tapi engkau dan saya berkata tidak demikian. Beribadah kepada Tuhan merupakan privilege. Membawa korban syukur kepada Tuhan adalah sebuah kemuliaan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Saudara, dari mana engkau dan saya bisa melihat seperti itu? Kecuali pekerjaan daripada Roh Kudus. Mencelikan mata rohanimu dan mata rohaniku. Melihat apa yang mulia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, ketika engkau dan saya dipanggil beribadah kepada Tuhan, membawa korban syukur, melayani Tuhan. Saudara, mari kita bersuka cita untuk hal itu. Kita sedang bersuka cita di dalam Tuhan, bukan bergembira di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami selalu disadarkan bahwa kami yang di dalam Tuhan, kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.